Halo, kali ini kita mau ngulik bareng nih satu kutipan monolog, judulnya Pantulan Kaca Retak. Sumbernya emang pendek banget sih, cuma beberapa kalimat gitu, tapi kok rasanya dalam ya, dan kayaknya relevan banget buat kita-kita. Intinya tuh soal ketahanan diri, gimana caranya tetap ada, tetap jalan, meskipun mungkin kita ngerasa udah nggak utuh lagi. Siap buat kita kulik bareng makna di baliknya? Siap dong. Metafora kaca retak ini emang langsung ngena ya. Nggak ngejanjiin kesempurnaan, tapi justru ngomongin kondisi apa adanya kita. Kita coba lihat yuk, gimana cara pandang ini bisa jadi sesuatu yang berguna gitu buat kamu. Terutama ya soal nerima retakan-retakan dalam hidup sambil tetap gerak maju. Oke, langsung aja deh ya. Kalimat pembukanya ini udah lumayan nancep sih buatku. Kadang hidup gak nyuruh kita jadi utuh, cuma nyuruh kita buat tetap nyala, meski cahayanya udah gak sejernih dulu. Ini kayak langsung ngasih izin buat gak sempurna gitu gak sih? Gimana menurutmu? Betul sekali, penekanannya tuh langsung geser ya. Ya kan, dari keutuhan yang seringkali jadi standar yang nggak realistis deh, ke tetap nyala. Ini menarik sih, karena dunia kan seringnya minta kita, bersinar paling terang, tampil maksimal. Tapi monolog ini bilang, sekedar tetap ada, tetap berfungsi, meski mungkin cahayanya redup, itu udah cukup. Ini semacam pembebasan gitu loh, dari tuntutan sempurna yang kadang, ya ampun bikin capek banget. Yang penting bukan lagi jadi kayak baru, tapi intinya apinya tuh masih ada, walau mungkin intensitasnya beda. Pembebasan dari tuntutan sempurna. Suka banget aku istilah itu. Nah ini nyambung nih ke bagian berikutnya. Kaca retak pun masih bisa mantulin cahaya. Nggak seindah yang baru, tapi justru di retaknya itu kadang cahaya kelihatan lebih jujur. Ini seolah bilang kalau cacat atau bekas luka itu malah punya nilai sendiri ya. Bukan sesuatu yang harus disembunyiin gitu. Tepat. Konsep kejujuran dalam ketidaksempurnaan. Retakan itu jadi kayak semacam peta perjalanan kita gitu. Jadi bukti otentik bahwa kita tuh udah ngelewatin badai, udah berjuang. Cahaya yang kepantul mungkin nggak lagi bling-bling kayak kaca baru dari toko ya. Mungkin sinarnya agak buyar, tapi ya justru di situ jujurnya. Di era sekarang di mana banyak hal diedit biar kelihatan mulus, kejujuran kayak gini mungkin malah terasa lebih manusiawi gitu. Bikin kita lebih bisa relate. Pantulan yang apa adanya itu punya daya tariknya sendiri loh. Bener banget. Kejujuran yang apa adanya itu seringkali lebih kena di hati ya. Terus monolog ini lanjut lagi nih. Mungkin bukan soal kuat atau enggak, tapi soal gimana kita tetap jalan meski udah nggak yakin apa yang dituju masih ada. Wah, ini geser lagi nih fokusnya. Jadi bukan soal kita punya kekuatan super apa gimana, tapi soal aksi sederhananya. Tetap jalan. Bahkan pas lagi nggak yakin banget sama tujuannya. Gimana tuh? Iya, ini pergeseran fokus yang menarik. Dari atribut kuat atau nggak kuat ke aksi tetap jalan. Ini penting menurutku, karena ini menekankan proses dan ketahanan, endurance ya istilahnya, bukan cuma soal hasil akhir atau keyakinan 100%. Keyakinan 100% kan kadang susah banget ya dipegang terus-terusan, apalagi kalau tujuan rasanya udah kabur atau bahkan kayaknya hilang gitu. Monolog ini seakan bilang makna itu bisa ditemuin dalam tindakan bertahan itu sendiri. Terus melangkah itu sendiri, bukan cuma pas sudah nyampe tujuan. Geraknya itu loh yang jadi penting. Jadi bertahan sama terus bergerak itu sendiri udah jadi sebuah pencapaian ya? Nah ini nih, kita sampai di bagian akhir yang menurutku paling dalam pesannya. Karena kadang yang tersisa bukan harapan, tapi kebiasaan buat nggak nyerah. Dan mungkin itu juga bentuk cinta ke diri sendiri. Ini, bertahan bukan karena optimis atau penuh harapan, tapi karena udah jadi kebiasaan buat nggak nyerah. Dan itu disebut self-love. Gimana kita memaknainya nih? Agak unik ya konsepnya. Iya, ini pertanyaan reflektif yang kuat banget sih yang diajuin monolog ini. Bisa nggak sih daya tahan yang udah jadi semacam refleks gitu? Semacam kebiasaan otot untuk nggak berhenti bahkan waktu bensin harapan udah tipis banget, dianggap sebagai bentuk cinta pada diri. Monolog ini kayak ngasih kemungkinan itu. Mungkin secara nggak sadar nih, dengan kita terus ngerawat kebiasaan untuk tidak menyerah itu, kita sebenarnya lagi ngehargain diri kita sendiri yang udah berjuang sejauh ini. Gitu loh. Menghargai kapasitas kita buat bertahan ngelewatin susah, bahkan tanpa janji manis di ujung jalan. Ini perspektif self-love yang lebih membumi mungkin ya. Lebih apa adanya. Oke. Jadi kalau kita rangkum sedikit ya, dari ngulik singkat monolog Pantulan Kaca Retak ini, ada beberapa poin penting nih buat kamu renungkan. Nerima kalau kita nggak selalu utuh, fokus ke upaya buat tetap nyala sebisanya.
terus melangkah, walau kadang ragu sama arah, dan bahkan melihat kebiasaan untuk nggak gampang nyerah itu sebagai cara ngehargain dan nyintain diri sendiri. Lumayan banyak ya ternyata yang bisa diambil dari kutipan sesingkat ini. Pesannya emang kuat dan universal banget sih. Ketidaksempurnaan itu bukan akhir dari segalanya. Malah bisa jadi bagian otentik dari cerita kita. Yang paling penting tuh ya terus bergerak sekecil apapun langkahnya. Nah, mungkin ini pertanyaan penutup nih buat kamu bawa pulang buat direnungin. Kalau kebiasaan untuk tidak menyerah kayak yang digambarin monolog ini bisa jadi wujud cinta pada diri, gimana sih cara kamu ngenalin, ngehargain, dan mungkin secara sadar ngerawat kebiasaan baik itu dalam rutinitasmu sehari-hari? Terutama di momen-momen sulit, pas harapan rasanya udah jauh banget gitu. Coba deh dipikirin.